طلع البدر علينا بالسنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله Yang diurus, itu yang dibersihin. Belum lagi kalau di jidatnya sholat, ini dulu keramiknya karpetnya karpet hijau. Digigit semut, itu pokoknya bendol lah siap sholat. Itu dulu Pak, zaman biyen Pak. Wingi, nek saiki ora. Alhamdulillah. Nah, jadi mic-nya krok, manjat ke menara sana. Menara yang tinggi di Al-Jihad itu saya urusin itu Pak. Sampai mikrofonnya. Jadi saya dari tak tahu teknisi jadi tahu. Nah, jadi masjid itu bikin enak. Wah di Al-Jihad enak. Itu harus diciptakan. Begitu kita sujud Allahu Akbar, terasa aroma wanginya. Ya, ini Allahu Akbar, bau jigong. Enak enggak? Enggak, Pak. Itu cerita enak. Wah, kalau cerita enak enggak siap-siap, habis waktu kita. Kita batasi. Apalagi R-nya? Rapi. Pakaian, Pak, kalau enggak digosok, enak enggak? Masjid centang perenang di sana numpuk sampah, di sana belum siap bangunannya, di sana ember, di sana nengoknya aja pun enggak enak. Ditata dengan rapi masjid itu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين وقال تعالى في آية أخرى Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hormat saya kepada para jemaah Forum Komunikasi Silaturahmi Masjid dan Musola Kecamatan Sunggal dan Kutalim Baru yang telah berhadir alhamdulillah hari ini datang ke Masjid Babu Salam ini untuk serta mengikuti pengajian. Hormat saya kepada Ketua FKSMM yakni Al-Ustadz Hendro SPDI SHI dan hormat saya kepada Ketua BKM Haji Abdul Hamid yang juga berhadir pada hari ini. Dan seluruh jemaah sekalian yang berhadir pada kesempatan ini.
Kepada Allah juga kita bersyukur nikmat Allah yang kita regu, yang tak pernah alfa Allah memberikan itu kepada kita. Sejak kita mau tidur, dalam tidur, bangun tidur, Allah tak pernah memberikan, tidak pernah mengalfakan untuk memberikan nikmat itu kepada kita. Syukurilah itu. Dengan apa? Dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu jamaah yang berhadir rahimakumullah. Kepada Allah kita bersyukur atas nikmat rahmat dan hidayahnya. Nikmat yang kita ragu tadi tak henti-henti Allah berikan kepada kita. Hari ini juga adalah merupakan kenikmatan yang luar biasa. Karena tidak semua dari keluarga besar atau anggota forum ini yang hadir pada hari ini. Kalau hadir semua 1000 ada ya? 400. Kalau hadir semua 400 ada. Jadi kalau yang hari ini hadir sekitar 250 ada ya. Tidak, sekitar begitu ya. Mudah-mudahan yang tidak hadir hari-hari berikutnya dapat hadir pada kesempatan yang lain. Kalau berhalangan dihilangkan halangannya, kalau sakit disembuhkan oleh Allah sakitnya, kalau dalam kesulitan dimudahkan oleh Allah kesulitannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat barangkali salam kepada junjungan kita penghulu alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah kita bersalawat sebentar. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, anta syamsun anta badrun, anta nurun fawqa nurin, anta iksir wa wali, anta misbahu suduri, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Bapak jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya akan menyampaikan sekilas pandang saja, sekilas info saja tentang masjid. Bapak-bapak, para pengurus masjid-masjid dan musalla-musalla yang ada di Sunggal dan Kutalim Baru ini, bahwa jadikanlah masjid itu masjid beriman. Masjid beriman. Apa itu beriman? Beriman itu yang pertama B adalah bersih. Masjid yang bersih itu akan dikejar. Kamar mandinya bersih, masjidnya bersih, lingkungannya bersih, halamannya bersih, di dalamnya bersih, yang ngurus juga bersih hatinya. Kalau sudah ini dilakukan bersih dari hatimu melakukan semuanya, tidak ada yang iri, tidak ada yang dengki. Asik aku saja punya nyapu. Pengurus itu nyapu tidak apa-apa. Bukankah bersih itu sebahagian dari iman? An-nazafatu minal iman. Kita tahu itu. Tapi karena bukan kita marbot, bukan pengurus masjid, kita enggan sekali megang sapu lantas nyapu. Kita enggan sekali, aku kan ketua, aku kan imam, aku kan muazin. Kan dah ada petugas bersihin masjid. Jangan kita batasi sampai di situ. Yang kita bersihkan rumah siapa? Rumah Allah. Yang kita urus rumah siapa? Rumah Allah. Apa iya kemudian kita nggak rawat, rumah sendiri kita rawat, apalagi rumah yang ciptain kita. Mau iri? Oh, itulah kesempatan yang kita lakukan. Kalau masjid kotor ada sampah, ini kurang ajar ini.
yang buang sampah sembarangan, jangan bilang, ambil pungut sampah itu masukkan ke dalam tong sampah supaya masjid tetap bersih. Nah, kalau cerita bersih, jam 7 tak siap. Saya batasi. Bersihkan hatimu, lakukan yang terbaik untuk masjidmu supaya Allah sayang padamu. Allah tidak lihat wajahmu, tampangmu, tapi Allah lihat hatimu. Bersih atau tidak? Ikhlas atau tidak? Itu yang pertama. B. Yang kedua, E-nya. Apa itu E? Enak. Masjid itu harus enak. Enak memandangnya, enak beramal di dalamnya, enak berwuduknya, airnya nggak macet-macet, kerannya nggak rusak. Dah, namanya enak. Habis nggak makanannya kalau enak? Habis. Mantap nggak ibadahnya kalau enak? Oh mantap, kita masuk ke situ enak. Maka Al-Jihad itu kami fasilitas dengan AC juga, dengan kamar mandi yang harum juga, dengan kamar mandi yang itu tadi bersih juga. Al-Jihad itu dulunya kumuh. Jemaah, saya dari masjidnya, terasnya tegel lama. Tegel yang kuning itu, tegel namanya, bukan granit, tegel. Saya sudah tinggal di situ. Tahun 97, saya sudah di Al-Jihad. Alhamdulillah sampai hari ini. Tapi kalau diusir orang, saya pergi. Ya, awalnya saya dipinta ke masjid itu dari Masjid Al-Huda. 4 tahun saya di Jalan Pancing di Masjid Al-Huda, mengurus remaja masjid. 4 tahun itu berkembang, alhamdulillah lanjut dengan kegiatannya banyak. Lantas saya dipinta untuk Masjid Al-Jihad, berada di situ sebagai marbot masjid, bersih masjid. Ya, semua dulu ngurusin menara. Saya manjat menara yang tinggi itu pernah, perbaikin mic-nya, bersihi kamar mandinya, nyapu halamannya, ngepel. Masjid sebesar itu dipel sendirian. Ngepelnya pakai SOS dulu, bukan promosi ini. Jadi makan tuh jatuh, makanan itu jatuh Pak, jatuh, itu bisa dimakan. Itu mau saya bersihnya masjid, karena ngurus rumah Allah. Jadi satu-satu lantai itu saya sorong. Dulu 2 ember, sekarang udah ada vacuum cleaner. Tinggal cos, enak. Dulu ndak ada vacuum cleaner. Ngepel masjid taulah namanya tegel, bukan granit. Kalau sekarang main sorong, enak. Ya, belum lagi di bawah karpet ada kotoran anak bayi, Pak, ditaruh di situ. Di depan itu, di bawahnya karpet, di bawah karpet itu diangkat, itu udah jemek itu. Bagaimana dosanya itu? Itu yang diurus, itu yang dibersihin. Belum lagi kalau di jidatnya sholat, ini dulu keramiknya karpetnya karpet hijau. Digigit semut, itu pokoknya bendol lah siap sholat. Itu dulu Pak, zaman biyen Pak. Wingi, nek saiki ora. Alhamdulillah. Nah, jadi mic-nya krok, manjat ke menara sana. Menara yang tinggi di Al-Jihad itu saya urusin itu Pak. Sampai mikrofonnya. Jadi saya jadi dari tak tahu teknisi jadi tahu. Nah, jadi masjid itu bikin enak. Wah di Al-Jihad enak. Itu harus diciptakan. Begitu kita sujud Allahu Akbar, terasa aroma wanginya. Ya, ini Allahu Akbar, bau jigong. Enak enggak? Enggak Pak. Itu cerita enak. Wah kalau cerita enak enggak siap-siap, habis waktu kita. Kita batasi. Apalagi R-nya rapi. Pakaian Pak, kalau nggak digosok, enak nggak? Masjid centang perenang di sana numpuk sampah, di sana belum siap bangunannya, di sana ember, di sana
Nengoknya aja pun nggak enak. Ditata dengan rapi masjid itu. Qurannya taruh yang bagus, ya baca, taruh balik ke tempatnya. Ya, pintunya nggak blek, yang rusak cepat diperbaiki. Ya, jangan mikirkan, habislah duitku. Duit kita itu untuk infak di jalan Allah. Jangan takut mengeluarkan duit untuk masjid. Itu untuk memperbaiki rumah Allah. Rumah kita catnya mahal-mahal. Mahal-mahal. Ya. Masjid kita nggak rapi. Rumah kita lebih cantik dari masjid itu, berdosa orangnya. Kalau rumahnya cantik, di sampingnya masjid elek, wes lah. Aku nggak melok ya ke situ. Ya. R-nya rapi. Apalagi I. Apa itu I? Indah. Wow. Kalau masjid itu indah dengan ornamennya, masjid itu indah dengan tamannya, masjid itu indah dengan suasananya, masjid itu indah dengan pengajiannya, masjid itu indah dengan Qur'annya, masjid itu indah dengan segalanya. Kira-kira orang mau datang enggak? Itu salah satu rahasia untuk mengambil infak itu banyak. Untuk mendapatkan infak itu banyak. Masjidnya elek. Piye? Masjidnya jelek. Kita mau datang ke itu. Lok, yang dijatuhkan uang 1.000 atau uang gopek. Kalau gopek besar nggak apa-apa. Ya. Kalau gopek kecil ini masukkan ke kaleng, ting 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 ting. Muni dek nen. Ya. Kita takut kali keluarkan dari kocek kita tuh untuk masjid supaya masjid itu indah. Wah, ini udah cantik nih, udah indah ini. Luar biasa ini. Hampir sama kayak Alji. Udah itu. Ya. Jadi indah masjid itu. Kita di dalamnya ibadah tuh enak, infaknya juga enak. Tapi kalau pagarnya aja kuncinya ditarik, nariknya aja setengah mati, kan ada ya. Narik pagar masjid setengah mati, buka pintunya, berak-berak, jer. Katanya kita ada nggak? Ada. Tapi nggak di sini, ini bagus nih. Pintunya luar biasa itu. Berat itu sebelah tuh pintunya. Ya. Kalau Al-Jihad di bawah pintunya tuh di atasnya ada AC. Begitu masuk, yes, gitu. Ya. Yang kemarin ini banyak masjid Al-Jihad, jemaah-jemaah juga Al-Jihad ya, jemaah Al-Jihad. Masjid Al-Jihad tuh kalau cerita jemaahnya, wah, banyak apalagi Ramadan, Pak. Full. Berbuka puasa itu 1.200 minimal ya, 1.000 berbuka. Dari mana tuh? Pengajian dari mana-mana lah. Kita nggak pernah minta sumbangan ya Pak. Al-Jihad tidak pernah minta sumbangan. Ya. Oh, kenapa Al-Jihad itu banyak infaknya? Karena tangguknya besar. Ya, masjidnya besar. Kita tidak pernah minta sumbangan buat baik untuk acara apa saja. Jadi memanggil ustadz kondang kita tidak panggil tapi komunitas. Ada komunitas, ada 15 komunitas yang kita izinkan ikut serta di situ. Ya, orang itu yang keluarkan biaya untuk ustadz yang kondang itu. Jadi kita hanya memfasilitasi saja. Kalau ada infak itu nanti ada baliknya ke situ. Kenapa masjid itu menjadi masjid ikon dan dipinjam? Karena indah. Enak dipandang, luas halamannya, tempat parkirnya juga, tamannya ada. Ini kita rencana mau bikin ada tempat istirahat, tapi tempat mendidik anak yang menunggu anak itu dikasih pelajaran. Ya, masjid ramah anak namanya. Ya, kita mau bikin itu. Sekarang itu kalau ada pembangunan masjid, kita nggak mau pasang telatak lagi. Jadi masjid itu nanti dibikin di atasnya seperti 2 tingkat.
di luarnya seperti rata gitu aja, tapi di dalamnya ada 2 tingkat. Jadi itu untuk istirahat dan pengajian. Jadi tidak lagi menggunakan ruangan utama, karena kalau Ramadan iktikaf, wah itu bergelimpangan pada malam, pada dini hari itu ya, untuk iktikaf memang, tapi bawa bantal, bawa tilam gitu di situ. Jadi kita nggak gitu lagi. Kita nggak bisa kontrol kebersihan masjid itu nanti. Jadi masjid indah. Berikutnya, apalagi M-nya adalah menyenangkan. Ya, masjid itu harus menyenangkan, jangan mengenyangkan. Nengoknya aja kita udah kenyang. Aduh, bersemut di mana-mana, jorok di mana-mana, aromanya tak nyaman, sesak nafas dibikinnya. Jangan, harum dibikin. Enak orang betah berlama-lama. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Zikirnya pun gitu. Ya, enak. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kalau nggak nyenangkan, subhanallah, 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 subhanallah. Mau cepat aja dia keluar karena sesak nafas dia. Oh, tengi, apa di situ. Masjid itu harus menyenangkan. Ya. Berikutnya jemaah, apalagi A-nya? A-nya itu aman. Aman. Kalau ada satpamnya masjid, aman nggak? Walaupun pada hakikatnya yang jaga itu adalah Allah. Walaupun pada hakikatnya yang jaga itu adalah Allah. Tapi dibuatlah syaratnya. Yang jaga itu ada. Kalau dia marbot, bikin 3 marbotnya. Supaya 1 di masjid, 1 keluar, nggak apa-apa. Aman, zuhurnya aman, asarnya aman, 5 waktu aman. Bisa orang berjamaah di dalamnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masjid ini belum sholatnya. Kenapa ya? Rupanya anaknya anak kuliah semuanya. Tahu-tahu masuk pagi semuanya. Pulangnya jam 2. Zuhurnya lepas. Aman tidak? Tak aman itu. Jadi gaji marbot juga ditambahilah. Ditambahi. Jangan 300 gaji marbot. 5 waktu yang diurusnya. Gaji marbot itu paling tidak 1 juta diberikan. Minimal. Maaf ya, agak digasak sedikit. Bukan balas dendam, enggak. Penghargaan. Kita tuh menggaji orang yang mengurus rumah Allah. Ya. Dan pikir aku selama ini cuma ikhlas boleh. Saya didatangi oleh kedutaan Malaysia. Cik, kenapa ke cik baca buku relaksasi? Saya baca buku relaksasi hari itu. Mengajar di rumah dia. Kenapakah? Apakah tak cukup gaji sehari jadi cik itu untuk keperluan hari-hari? Sehingga cik macam orang stres. Tak. Saya bilang, ini hanya ilmu. Padahal ia juga ya. Awak jaga masjid gajinya cuma segitu. Gitu-gitu juga. Dulu waktu itu tidak di Al-Jihad. Ya, jamaah rahimakumullah. Jadi masjid itu bikin aman dalam segala hal. Fasilitasilah orang yang menjaga masjid. Pada hakikatnya kita yang menjaga masjid itu dengan mengalihkannya kepada orang. Dengan apa? Berbagi. Satu rumah 50 aja. Satu rumah 50 sebulan. Ada berapa rumah di lingkungan masjid? 50.000. Berapa? 100 kali 50. Udah berapa? 5 juta bagi 3. Berapa satu orang? Enak kan ngitungnya, Pak? Aku impak ke masjid 50 untuk petugasnya. Kira-kira yang kita kasih itu berkurang atau tidak? Tidak. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah
seperti mereka menanam satu bijian tumbuh 7 tangkai, dan setiap tangkai itu terdiri dari 100 biji, artinya satu diganti Allah 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah tu maha luas rezekinya. Wallahu wasi'un alim. Jamaah rahimakumullah. Yang kita kasih itu tidak kurang, nambah dia. Cobalah impak hari ini 100, besok dapat 500, besok dapat 700 dan lebih dari itu. Allah kasih keselamatan, Allah kasih kebahagiaan, Allah kasih kesehatan, Allah kasih semuanya. Kullum ajma'in. Nek coyo, nek coyo. Jemaah rahimakumullah. Harus aman, amankan dirimu. Berbagilah. Berbagilah. Untuk siapa? Untuk mereka yang membutuhkan, apalagi jadi marbot masjid. Enggak rugi itu jemaah. Berikut jemaah rahimakumullah, yang terakhir untuk urusan sekilas info. Ini baru sekilas info ini. Iya, tausiahnya belum, sekilas info baru. Yang terakhir N. Apa N-nya? Nyaman. Nyaman itu udah semuanya berarti. Ya, nyaman itu enaknya di situ. Ya. Kemudian menyenangkannya di situ, udah nyaman lah pokoknya. Mau betah-betah di rumah, di Masjid Al-Jihad itu, orang dari Aceh datang untuk iktikaf. Mereka nyewa hotel di sekitar situ untuk kemudian beriktikaf di Masjid Al-Jihad selama 10 hari terakhir. Walaupun iktikaf di Al-Jihad diambil di hari-hari ganjilnya dan kita fasilitasi semuanya, ustadz kita hadirkan, tahajud kita lakukan, zikir kita laksanakan. Semuanya kita berikan. Supaya apa? Nyaman jemaah itu. Maka masjid itu adalah menjadi masjid beriman. Ya. Jadi jangan orangnya saja beriman, tapi masjidnya kita bikin beriman. Mudah-mudahan nanti masjid-masjid dan musalla-musalla yang Bapak huni, Bapak urusi, Bapak rawat menjadi masjid yang beriman. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, berikutnya di 15 menit ke depan saya akan sampaikan tausiah dengan tujuan yang saya inginkan, dan mudah-mudahan kita berbagi ilmu ini dapat kita semua.